Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam di kelas 8 pada bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun sub-materi yang akan kita pelajari, yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah SWT. Yang ketiga, kandungan isi kitab-kitab Allah SWT. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini agar lebih berkah dan diridhoi Allah SWT pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan kitab secara bahasa berarti buku, surat, kiriman, hukum atau peraturan. Secara istilah, iman kepada kitab berarti mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul agar dijadikan pedoman hidup. Dari pengertian ini, dapatlah kita simpulkan bahwa iman kepada kitab Allah SWT itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 16. Selanjutnya, apa saja kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Yang pertama, kitab Taurat yang berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan di daerah Mesir untuk Bani Israel pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab ini menggunakan bahasa Ibrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka, yakni Bani Israel, mendapat petunjuk. Surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun isi atau pokok ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat yang biasa dikenal dengan 10 perintah, terdiri dari 3 perintah dan 7 larangan. Lebih rincinya, yakni yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mensucikan hari Sabat, yakni hari Sabtu. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Yang keempat, larangan menyembah patung atau menyembah berhala. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, larangan berbuat zina. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesembilan, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang kesepuluh, larangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Maksudnya adalah larangan ketika menggunakan nama Allah dalam bersumpah, dalam berjanji, namun tidak pernah ditepati. Selanjutnya, kitab yang kedua yang wajib kita imani adalah kitab Zabur, yakni kitab yang diturunkan
kepada Nabi Daud alaihi salam, diturunkan di daerah Yerusalem untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Diturunkan pada abad ke-10 dengan menggunakan bahasa Kibti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Wa atayna Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55. Adapun isi dari pokok ajaran kitab Zabur ini berisikan tentang pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Zabur ini merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya, kitab yang ketiga yang wajib kita imani adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, diturunkan di Yerusalem untuk Bani Israel, yakni kaum Nasrani, pada permulaan abad Masehi, di mana kitab ini menggunakan bahasa Suryani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia, maksudnya Isa, dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surat Maryam ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul seperti nabi dan rasul yang lainnya. Adapun pokok isi dari kitab Injil ini sama dengan kitab-kitab yang sebelumnya, namun ada beberapa ajaran wahyu Allah yang menghapus ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman pada saat itu. Secara umum, kitab Injil ini berisi tentang, pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat itu sendiri. Yang ketiga, seperti yang kita sampaikan di atas sebelumnya, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul yang terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di dalam kitab Injil penjelasan tentang Nabi terakhir yang akan datang nantinya, juga dijelaskan juga di dalam kitab Taurat. Selanjutnya, kitab yang wajib kita imani yang keempat adalah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di daerah Mekah dan Madinah. Berbeda dengan kitab sebelumnya, bahwa kitab sebelumnya untuk kaum tertentu, sedangkan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat Al-Imran ayat 3. Audio Jungle. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yang Nabi Muhammad SAW, diturunkan sebagai penyempurna atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi dari ajaran dari kitab suci umat Islam ini, yang pertama adalah tentang tauhid atau akidah. Dalam artian,
seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Seperti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah Esa, meyakini adanya malaikat-malaikat dengan tugas-tugas tertentunya, termasuk apa yang kita pelajari pada kali ini, tentang meyakini kitab-kitab Allah dan yang sebagainya. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang syariah, yakni berisi tentang hukum-hukum Allah. Maksudnya adalah berupa jalan atau ketentuan untuk manusia agar nantinya dapat keluar dari kejahilian atau dari kegelapan menuju ke petunjuk yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak, di mana akhlak ini sebagai pedoman dalam berperilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, isi Al-Quran tentang ibadah, yakni tentang ketentuan bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima, berisi tentang muamalah, tidak hanya ketentuan kepada hubungan kepada Allah, tapi ketentuan hubungan kepada manusia pun disampaikan juga dalam Al-Quran, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan yang lainnya. Manusia tidak mampu atau tidak bisa hidup dengan sendiri. Yang keenam adalah tentang sejarah, di mana berisi tentang kisah-kisah para nabi atau mungkin tentang rasul, bahkan tentang umat-umat yang terdahulu, dengan maksud dengan diceritakan sejarah seperti ini sebagai pengajaran bagi kita, sehingga dapat menjadikan pelajaran dalam menjalankan tugas kita sebagai manusia ini, baik tugas kita sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah, ataupun tugas kita sebagai khalifah di muka bumi, yakni tugas kita memakmurkan bumi. Yang ketujuh, isi dalam Quran ini tentang wa'ad dan wa'id, yakni tentang janji-janji Allah kepada yang beriman, begitu juga kepada yang kafir akan mendapat balasan yang setimpal nantinya di hari kemudian. Seperti yang perlu kita ketahui bahwa selain kitab yang kita sebutkan, 4 kitab yang kita sebutkan sebelumnya, ada kumpulan wahyu yang berbentuk lembaran terpisah. Ini yang dikenal dengan nama suhuf. Suhuf ini merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berisi tentang hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Ada beberapa nabi yang menerima suhuf. Di antara lainnya, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, di mana menerima 10 suhuf. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, menerima 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Syed alaihissalam, menerima 50 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam, menerima 10 suhuf. Audio Jungle. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, terkhusus tentang keyakinan kita. Dengan meyakini akan kitab-kitab Allah, maka menambahkan tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.